Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Nah, yang akan kita pelajari di video kali ini banyak nih. Yang pertama adalah pembuat nol fungsi, yang kedua persamaan sumbu simetri, yang ketiga titik potong dengan sumbu Y, yang keempat nilai maksimum atau minimumnya, yang kelima koordinat titik balik, dan yang keenam adalah daerah hasil fungsi. Perhatikan, karakter grafik fungsi kuadrat. Ini yang mesti kita tahu dulu ya. Fungsi kuadrat dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini bentuk umumnya. Grafik itu akan membuka ke atas jika A-nya positif. Ini A-nya positif. Maka grafiknya bentuknya seperti ini, membuka ke atas. Kalau dilihat dari grafiknya, maka titik balik yang terjadi adalah titik balik apa ini? Minimum ya, karena posisinya ada di bawah seperti ini. Maka grafik fungsi f itu membuka ke atas jika A-nya positif dan fungsi f itu memiliki nilai minimum. Sekarang yang kedua, grafik itu akan membuka ke bawah jika A itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka grafiknya bentuknya seperti ini. Kalau dilihat grafiknya, titik yang terjadi adalah titik maksimum. Maka grafik fungsi f membuka ke bawah jika koefisien x kuadrat yaitu A itu bernilai negatif dan fungsi f itu memiliki nilai maksimum. Seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang diskriminan. Diskriminan itu juga sudah pernah kita pelajari di video persamaan kuadrat, di mana D mempunyai rumus B kuadrat min 4AC. Kita mulai dari bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang pertama, D lebih dari 0, maka yang terjadi adalah fungsi kuadrat ini mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi nanti kita akan menemukan x1 dan x2 di mana nilainya berbeda. Sehingga yang terjadi, grafiknya itu memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda seperti ini, x1 dan x2. Nah, jika D sama dengan 0, yang terjadi adalah fungsi kuadrat ini mempunyai dua akar real yang kembar. Maka grafiknya memotong sumbu X hanya pada satu titik. Akar real kembar itu X1 sama dengan X2, nilainya sama. Kemudian jika D-nya itu kurang dari 0, yang terjadi, fungsi kuadrat ini tidak memiliki akar penyelesaian yang real. Maka grafiknya tidak berpotongan dengan sumbu X. Gambarnya seperti ini. Rumus persamaan sumbu simetri, ini nanti juga kita pelajari. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sedangkan nilai maksimum atau minimum fungsi, rumusnya adalah F min B per 2A. Jadi nilainya ini, nilai X-nya ini nanti kita masukkan ke F-nya ini. Contoh ya. Gambar berikut merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 5 plus 4x min x kuadrat. Dia membuka ke bawah. Kenapa? Karena x-nya negatif. Maka yang terjadi adalah nilainya maksimum. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah pembuat nol fungsi, persamaan sumbu simetri, titik potong dengan sumbu Y, nilai maksimum, koordinat titik balik maksimum, dan daerah hasil fungsi. Nanti kalian lihat perbagian ya. Kita akan mengerjakan bagian yang pertama. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi di sini jelas. Pembuat nol fungsi itu artinya fungsi ini akan bernilai 0. Maka kita dapatkan 5 plus 4x min x kuadrat sama dengan 0. Menyelesaikannya seperti apa? Menyelesaikannya seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini lebih enak x kuadratnya ini kita jadikan ke dalam bentuk positif. Artinya semua yang ada di sini akan berubah tanda. X kuadratnya jadi positif, 4x-nya jadi negatif, dan 5-nya dari positif ini menjadi negatif. Nah, dari sini baru kita cari nih. 1 dikali minus 5 itu kan minus 5. Min 5 itu berapa dikali berapa, yang jika dijumlah sama dengan minus 4. Dan kita dapatkan 1 dikali min 5. Maka pemfaktorannya adalah x plus 1 dikali x minus 5 sama dengan 0.
Jadi dari sini kita akan mencari nih, X plus 1 sama dengan 0 itu artinya X sama dengan min 1. Yang kedua, X min 5 sama dengan 0 itu artinya X sama dengan positif 5. Jadi, pembuat 0 fungsi dari fungsi fx sama dengan 5 plus 4x min x kuadrat adalah min 1 dan 5. Ini yang pertama. Kita kembali ke soal. Yang kedua yang ditanyakan adalah persamaan sumbu simetri. Oke, persamaan sumbu simetri itu dari fungsi kuadrat ini, kita akan mencari A-nya dulu, menentukan A sama dengan min 1, ini A-nya min 1, B-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita masukkan ke rumus sumbu simetri nih. Rumus sumbu simetri itu kan X sama dengan min B per 2A. Lalu kita masukkan seperti biasa, min B itu artinya minus 4 per 2 dikali min 1. Maka kita dapatkan min 4 per min 2 atau sama dengan 2. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu artinya apa sih? Titik potong dengan sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Kebalikan ya. Kalau titik potong dengan sumbu X artinya Y sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, artinya X sama dengan 0. Gampang ini. Tinggal digantikan X-nya menjadi 0. Maka di sini kita dapatkan 5 ditambah 4 dikali 0 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Karena fx itu sama dengan Y. Jadi di sininya 0, hasilnya adalah 5, 0,5. Berikutnya yang keempat, nilai maksimum. Lihat ya, kenapa nilai maksimum? Karena di sini sekali lagi A-nya adalah negatif. Maka nilainya yang terbentuk adalah maksimum. Nah, perhatikan. Nilai maksimum itu rumusnya F min B per 2A. Kita tadi sudah dapatkan kan di sebelumnya bahwa min B per 2A itu nilainya adalah 2. Maka di sini kita tinggal gantikan dengan 2, F2. F2 itu artinya 5 ditambah 4 dikali 2 dikurang 2 kuadrat. Lalu diselesaikan seperti biasa. Ini kita ganti menjadi Y. Jadi Y sama dengan 5 ditambah 8 dikurang 4. Sama dengan 9. Jadi nilai maksimum fungsi tersebut adalah 9 gitu. Kembali ke soal nomor 5. Koordinat titik balik maksimum gampang. Tadi kita sudah dapatkan ya. Jawabannya X sama dengan 2. Kemudian Y-nya sama dengan 9. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah 2,9. Yang keenam, daerah hasil fungsi. Untuk mencari daerah hasil fungsi, kita kan tadi sudah dapatkan nih nilai maksimum fungsinya itu adalah 9. Nah, kita nanti akan mencari nilai terendah dari grafik fungsi itu. Caranya, kita akan pilih X dari daerah asal. Nah, X yang kita pilih itu boleh salah satu ini. Boleh minus 2 atau 6. Keduanya ketika kita substitusikan akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini saya akan memilih X-nya itu 6. Maka F6 sama dengan 5 ditambah 4 dikali 6 dikurang 6 kuadrat. Hasilnya adalah Y sama dengan 5 ditambah 24 dikurang 36. Atau kita dapatkan Y sama dengan minus 7. Jadi di sini daerah hasil fungsinya adalah dimulai dari sini minus 7 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 9. Ini nilai yang terendah dan di sini adalah nilai yang tertingginya. Nah, ini cara pengerjaan yang nomor 1. Sekarang contoh lagi yang nomor 2. Gambar berikut merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 16. Lihat ya, di sini A-nya itu positif. Maka grafik fungsinya itu membuka ke atas dan nilai yang terbentuk adalah nilai minimum. Yang pertama kita akan mencari pembuat nol fungsi dulu. Pembuat nol fungsi sama seperti tadi ya. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Pembuat nol fungsi itu berarti sama dengan 0. Maka kita akan menyelesaikan nih seperti biasa. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Kalau difaktorkan akan menjadi X plus 4 dikali X minus 4 sama dengan 0. Nah di sini kita akan mencari satu-satu nih. X plus 4 sama dengan 0 artinya X1-nya itu sama dengan minus 4. Dan X min 4 sama dengan 0 artinya X2-nya itu sama dengan positif 4. Jadi pembuat nol fungsi adalah minus 4 dan 4.
Jadi di sininya minus 4, di sininya 4 begitu. Berikutnya, nilai minimum fungsi. Kenapa di sini nilai minimum? Karena A-nya positif. Maka yang terbentuk adalah nilainya minimum. Oke, sekarang kita lihat dulu. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan berapa ini? 0. B-nya itu 0. Lalu kita masukkan ke rumus nih. X sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu 0, kemudian per 2 dikali 1. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Di sini ya, ini 0. Lalu kita akan mencari Y-nya nih. Y-nya dicari dengan kita masukkan hasil X-nya. Jadi F min B per 2A atau F0, kita masukkan 0-nya, sama dengan 0 kuadrat minus 16. Dan kita dapatkan Y itu sama dengan minus 16. Maka nilai minimumnya itu yang di sini, nilai minimum fungsi itu adalah minus 16. Kembali ke soal. Yang ketiga adalah koordinat titik balik minimum. Gampang ya. Ini kan tadi kita sudah dapatkan nih, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan minus 16. Maka koordinat titik baliknya adalah 0, minus 16. Begitu. Yang nomor 4, nilai P jika K itu 3, P terletak pada grafik ini. Kita lihat, ini gampang nih sebenarnya kalau mencari nilai P itu artinya, di sini tuh kan 3-nya itu X ya kan, P-nya itu Y. Maka kita taruh di sini, F3, karena X-nya itu 3, F3 sama dengan 3 kuadrat minus 16. F3 sama dengan 3 kuadrat minus 16 ya, F3 itu Y. Nah, karena di soal itu dia maunya Y-nya berupa P, maka di sini kita gantikan P. P sama dengan 9 minus 16. Atau P sama dengan minus 7. Jadi, kita dapatkan P-nya sama dengan minus 7. Lalu bagian terakhir dari nomor 2, nilai Q jika L itu Q, 9. Lihat. Nah, nilai Q yang dicari, Q ini posisinya sebagai apa sih? Sebagai X kan ya. Dan 9 itu posisinya sebagai Y. Maka di sini, Fx-nya itu kita ganti dulu. Fx itu sama dengan Y. Y sama dengan Q kuadrat minus 16. Lalu Y-nya kita substitusikan ya. Kita gantikan dengan 9. Di sini jadinya 9 sama dengan Q kuadrat min 16. Kemudian pindah ruas seperti biasa nih. 16-nya geser ke kiri. Kita dapatkan Q kuadrat sama dengan 25. Asalnya dari 9 ditambah 16. Karena ini pindah ruas. Maka Q kuadrat sama dengan 25. Jadi nilai Q adalah plus minus 5. Itu nilai Q-nya. Nah, sekarang mana yang kita pilih nih? Minus 5 atau positif 5? Kita lihat di grafik. Karena grafiknya ini, posisi titik K itu Q, 9 dan dia ada di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah sini itu X-nya itu positif apa negatif? Kita ambil X-nya yang negatif. Jadi Q yang kita pilih adalah minus 5. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Tara Kanita. Yes.